بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قص علينا قصة قربان نبي الله إبراهيم وإسماعيل رحمهم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kelanjutan daripada kisah kurban para nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita juga menemukan bahwa bagaimana kisah kurban yang terjadi di era Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seperti kita pahami dalam surah Al-Baqarah di akhir juz pertama, Allah menceritakan bagaimana ujian Allah terhadap Nabiullah Ibrahim, sehingga Allah menyatakan, wa ingatlah idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, ingatlah ketika Allah menguji Nabiullah Ibrahim bikalimat dengan beberapa perintah. Fa'atammahunna, lalu beberapa perintah tersebut ternyata berhasil dilaksanakan dengan penuh dedikasi, keikhlasan dan ketakwaan oleh Nabiullah Ibrahim. Lalu di antara kemudian ujian yang disebutkan ulama-ulama tafsir adalah ujian kurban ini, yaitu bahkan mengorbankan putra beliau, yaitu Ismail muda alaihissalam. Lalu kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan di surah As-Saffat ayat 102 bagaimana kisah penyembelihan dan kurban ini. Allah berfirman, falamma balaghah ma'ahu sa'yah, sungguh tatkala Ismail sudah sampai ke umur yang remaja dan bisa ditemani dan dijadikan partner dalam bekerja, maka qala ya bunayya, berkatalah sang ayah, wahai putraku, inni ara fil manam, sungguh aku melihat dalam mimpiku 3 hari berturut-turut, anni adbahuka, saya disuruh untuk menyembelihmu. Maka fanzur madza cara, wahai sang putraku, kira-kira apa pandanganmu, apa pendapatmu terkait dengan kurban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sebuah kisah yang luar biasa beratnya, di mana Nabiullah Ibrahim diminta untuk mengorbankan sang putra di saat beliau menunggu kelahiran sang putra ini begitu lama. Lama sekali. Dan kita tahu dari Bunda Sarah sama sekali waktu itu belum melahirkan. Lalu kemudian dapatlah hadiah budak dari Raja Mesir yang namanya Hajar, lalu dinikahi oleh Nabiullah Ibrahim. Lalu dari pernikahan inilah lahir Nabiullah Ismail alaihissalam, dan kemudian diminta agar dihijrahkan ke sebuah wilayah yang tidak berpasir dan bertanaman yang disebut waktu itu Bakkah. Lalu kemudian bolak-baliklah beliau dari Palestina ke Makkah, ada sekitar 5 kali bolak-balik dalam rangka terus melanjutkan dakwah di wilayah yang tidak berpasir ini. Lalu kemudian di saat dewasa datanglah perintah ini dalam sebuah mimpi, sehingga beliau menyampaikannya kepada sang putra, inni ara fil manami anni adbahuka, wahai sang putraku, aku melihat dalam mimpiku, anni atbahuka, aku disuruh untuk kemudian menyembelihmu. Fanzur madza cara, bagaimana pendapatmu? Dan kita lihat bagaimana cerita Allah terkait dengan masalah ini di Quran. Maka Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana Allah tegaskan, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai sang bapak, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kalau betul itu perintah dari Allah, sungguh aku akan bersabar mengikuti proses dan prosedurnya. Sungguh luar biasa. Seorang anak dari seorang yang saleh, yang telah menunjukkan ketaatannya kepada bapaknya sendiri, yaitu Azar, ketika berdakwah di wilayah Mesopotamia sebelum hijrah ke kota waktu itu disebut Kan'an, yang hari ini dikenal dengan Palestina. Begitu ditawarkan, dengan tegas sang putra mengatakan, ya abati, wahai sang ayah, if'al ma tu'mar, laksanakanlah perintah tersebut.
satajiduni insyaallah minas sabirina, sungguh engkau akan melihatku bersabar untuk mengikuti proses ini, karena engkau pun bersabar sebagai sang ayah untuk kemudian melaksanakannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat bahwa mereka semua sudah siap secara psikologis. Maka kemudian sang bapak siap untuk kemudian mengeksekusi sang anak dengan penuh ketulusan walaupun dengan penuh perasaan berat. Namun karena cinta kepada Allah dominan, maka kemudian mereka berdua siap, baik sebagai anak apalagi sebagai sang ayah yang memiliki rasa cinta terhadap sang putra dan sang putrinya, yang mungkin kalau yang diuji dengan ujian tersebut adalah kita, dipastikan kita tidak bisa lolos sama sekali karena cinta kita kepada anak. Banyak yang menyebabkan di antara kita tidak mengingat Allah, bahkan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kisah keteladanan kurban daripada Nabiullah Ibrahim ini ada sebuah potret kekeluargaan yang luar biasa, bahwa cinta Allah melampaui cinta terhadap siapapun, termasuk bahkan cinta dan kasih sayang kepada sang anak. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kasus ini. Falamma aslama, tatkala keduanya menyerahkan dirinya kepada Allah, wa jallahu lil jabin, dan pisau sembelih pun sudah ada di posisinya. Lalu kemudian kata Allah, wa nadainahu, kami seru Nabiullah Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh luar biasa engkau sudah mempercayai mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh kami akan memberikan pahala baik maksimal terhadap kalangan muhsinin. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, sungguh ini adalah ujian maksimal sungguh-sungguh. Wa fadainahu bidzibhin azim, lalu Allah ganti dengan sembelihan yang luar biasa, yaitu domba yang sempurna dan maksimal. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kemudian kami abadikan itu sebagai bentuk pujian terhadap komitmen dan konsistensi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menunjukkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah di balik ini. Dan inilah kemudian yang menjadi jawaban kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah dia melewati serangkaian ujian tersebut, lalu di surah Al-Baqarah Allah katakan, inni ja'iluka linnasi imama, sungguh aku lantik dan engkau jadikan hari ini sebagai imaman, pemimpin kebaikan bagi seluruh manusia, sehingga kita tidak mengenal seorang nabi pun setelah beliau kecuali dari keturunan Nabiullah Ibrahim termasuk Ismail. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menyatakan, oke, la yanalu ahdiz zalimin, janji aku untuk menjadikanmu sebagai pemimpin, wa min dzurriyyati, dan juga permohonanmu agar keturunanmu dijadikan pemimpin kebaikan, sungguh itu aku pastikan, oke, tapi la yanalu ahdiz zalimina, keturunanmu yang zalim sama sekali tidak masuk dalam kategori perjanjian ini. Inilah yang kita sebut syarat dan ketentuan berlaku. Maka siapapun melawan Nabiullah yang lahir dari keturunan beliau yaitu Ishak, melawan otoritas kenabian Yakub, melawan otoritas kenabian Ishak, Yusuf, Yakub, sampai kemudian Nabi Musa hingga ke belakang nanti, hingga Nabiullah Isa di wilayah yang disebut hari ini Palestina. Demikian pula kemudian dakwah yang ada berlaku di kota Makkah, termasuk Nabi Harun yang kita tahu bahwa bukan Nabi Harun tapi Nabi Saleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar kota Makkah yang hari ini disebut Madain Saleh, yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Dalam hal dakwah sampai kemudian nanti Ismail, sampai kemudian nanti di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka itulah pengkhianat para kenabian yang masuk dalam kategori tidak diterima sebagai yang mendapatkan amanah kenabian karena pengkhianatan mereka. Termasuk hari ini bangsa Israel Yahudi yang terus membunuh para wali Allah di Palestina dan kemudian membuat mereka terlunta-lunta, karena itu adalah sudah sejarah masa lalu
dari sejak Qabil ketika membunuh Habil. Demikian pula kemudian ketika Nabiullah Ibrahim hendak untuk kemudian menyembelih putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, diganggu oleh iblis yang di tempat hari ini kita kenal sebagai Jumrah Aqabah, yaitu lempar jumrah pertama, jumrah ula, jumrah wusta, lalu Aqabah. Di 3 tempat itulah iblis senantiasa mengganggu dan menghalangi agar Nabi Ibrahim tidak sama sekali melaksanakan perintah Allah berupa penyembelihan. Namun karena terus merecokin, maka Nabi Ibrahim oleh Jibril disuruh untuk melempar jin itu berkali-kali. Dan itulah yang menjadi momen berupa lontar jumrat sebagai bentuk perlawanan terhadap iblis hingga hari zaman. Semoga kisah ini memberikan kita inspirasi bagaimana ketaatan kepada Allah melampaui kecintaan kemanapun, termasuk kepada anak. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.